Perkenalkan, nama saya Eni Juliati. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara berpikir ruang dan waktu. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Contoh konsep ruang yaitu proklamasi dibacakan di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Konsep waktu dalam sejarah yaitu digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Konsep waktu dalam sejarah. Poin ke-1. Proses kelangsungan dari suatu waktu dalam batasan waktu tertentu. Poin kedua. Kesatuan kelangsungan waktu seperti masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Nadia Hikmah Fadila. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara berpikir kronologis. Secara etimologi, kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya uraian atau ilmu. Cara berpikir kronologis artinya cara berpikir secara runtut sesuai urutan terjadinya suatu peristiwa. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Cara berpikir kronologis juga membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Halo, saya Najwa Sini Novianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara berpikir diakronik. Secara etimologi atau asal-usul kata, diakronik berasal dari kata bahasa Yunani, dia dan kronos. Dia yang artinya melampau atau melintas, melintasi atau melalui, dan kronos artinya waktu. Jadi, diakronik artinya melintasi waktu. Contoh berpikir diakronik. Periodisasi sejarah Indonesia ada kurun waktunya, sifatnya memanjang berdasarkan waktu, namun ruangannya terbatas. Maksudnya, waktu pembabakan tersebut kita urai berurutan, mulai dari abad ke-4 Masehi sampai masa reformasi sekarang. Contohnya, kerja paksa zaman Belanda dan Jepang, antara kerja Rodi dan Romusa. Halo, perkenalkan, nama saya Rasi Febriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep berpikir sinkronik. Apa itu konsep berpikir sinkronik? Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Secara etimologis, sinkronik adalah sein yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Berpikir sejarah secara sinkronik berarti berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Apa itu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu? Jadi, berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu itu adalah waktunya terbatas, namun tentang peristiwanya meluas dan lebih mendalam. Contoh berpikir sinkronik, misalnya yaitu seperti peristiwa G30S atau PPKI.